Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Di antara beberapa perkara yang menarik selain kasus ijazah Jokowi atau Gibran itu sendiri, yang menarik adalah reaksi di antara pendukung, baik itu pendukungnya Roy Suryo ataupun pendukungnya Jokowi yang dengan terang-terangan menamakan nama mereka dengan termul itu. Nah, kenapa ini menarik? Karena di situ terjadi sedikit banyak begitu ya dialektika antara pemikiran, yang mana saya melihat memang dari kedua belah pihak ini ada keberlebihan begitu ya. Kemarin kita melihat dari mulai Rocky Gerung yang walk out itu. Nah, posisi Rocky Gerung yang walk out ini saya agak bisa memahami ya. Karena memang termul itu tidak bisa diajak berdiskusi, karena mereka itu selalu berpaling dari hal yang substansial. Jadi saya memahami kenapa Rocky Gerung itu sampai walk out. Kemudian juga beberapa kali kita dapatkan seperti Roy Suryo itu tertawa-tertawa begitu ya, tatkala lawan bicaranya itu menjelaskan. Tadinya saya agak sedikit risih begitu dengan sikap Roy Suryo, tapi setelah dipikir-pikir lagi ya, saya membaca beberapa komentar di dalam video yang lalu, jadi agak make sense juga begitu ya, karena memang tadi sekali lagi termul itu tidak bisa berdialektika. Kemudian ada kejadian juga Dr. Mailan itu ya, kemarin terakhir katanya sih beliau dipanggil oleh IPB. Nah, saya tidak mengerti kenapa kok dipanggil, karena sebagai masyarakat begitu ya, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk berbicara. Entahlah apakah nanti akan menjadi seperti UGM atau tidak, saya tidak tahu IPB itu ya, tapi mudah-mudahan tidak lah. Nah, ada yang menarik ya dari video salah satu channel termul itu mengundang Bang Azwan untuk berbicara, dan uniknya dalam video ini Bang Azwan ini agak reasonable berbicaranya itu. Nanti silahkan ditonton sendiri secara fullnya ya. Saya cuma mau meng-highlight beberapa tema yang dibicarakan di dalam channel ini, dan temanya ini menarik, dan perkataan Bung Azwan di sini agak reasonable begitu. Kita saksikan saja langsung. Selamat malam, Abang. Malam, Jan. Sehat. Iya. Luar biasa kemarin kita akhirnya bisa mencerahkan banyak orang ya, Bang. Ya. Bersama Kak Dian, dan kita berharap ada episode-episode setelahnya lagi membahas lebih kedalaman tentang ijazah dari Wapres kita. Iya. Oke, yang Mbak Dian itu kemarin saya juga sudah nonton videonya, itu yang nonton 200.000 lebih ya, banyak sekali yang menonton, dan itu bisa dijadikan dialektika. Dian sendiri mengaku di dalam podcastnya ini, podcast online begitu ya, mungkin dengan Zoom atau dengan apa, dia tidak terlalu memahami tentang secondary school itu. Dian sendiri yang ngomong itu ada jejak digitalnya bisa dibicarakan. Jadi apa susahnya sebetulnya begitu ya, mengundang orang yang betul-betul belajar di Singapura untuk dimintai pendapat mengenai permasalahan ini begitu, supaya clear, yang memang bisa menjelaskan. Gibran Raka Buming Raka. Nah, tapi kali ini kita ingin mengawali dulu dengan yang tadi baru selesai di CNN ini. Oke, ya. Jokowi perintahkan Prabowo Gibran untuk para relawannya. Ya. Nah, ini kan banyak yang salah menerjemahkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak mantan Presiden kita Joko Widodo. Ya, jadi begini, ini sudah lama. Ini mungkin ya sekitar 6 bulan yang lalu lah. Pembicaraan mengenai apa artinya Prabowo Gibran 2 periode itu. Itu adalah pembicaraan hasil diskusi-diskusi kita lah, ya, antara Pak Jokowi dengan kita. Internal saja ya. Internal lah untuk itu. Memang tidak dipublikasikan ke publik. Itu kan pembahasan kita sekedar internal. Membangkitkan moralitas kita, membangkitkan semangat kita untuk fokus untuk bekerja bagaimana mengawal semua program-program pemerintah Prabowo Gibran itu. Oke, dari sini sudah tidak perlu ada penjelasan lagi ya. Karena Bang Azwan ini mengatakan itu adalah pembicaraan internal, bahwa Jokowi ini telah memerintahkan sedari 6 bulan yang lalu untuk mendukung Prabowo Gibran dan sebagainya. Nah, sudah tidak perlu ada penjelasan lagi bahwa memang mereka ini dekat sekali dengan Pak Jokowi. Jadi memang menjadi pendukung Jokowi ya karena memang dekat dengan Jokowi begitu ya. Bukan dalam pengertian ini orang-orang yang memang menginginkan kebaikan bagi demokrasi Indonesia.
Saya sudah terbukti. Jadi bukan orang-orang yang memang berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Melihat sesuatu ada yang baik pada Pak Jokowi kemudian berjalan sendiri, bukan Azwan ini. Ya sudah, dia punya afiliasi dengan Pak Jokowi. Take it as it is begitu. Udah begitu keadaannya. Gitu loh. Kalau itu keberlanjut dan itu bagus ya kan, why not, kenapa tidak 2 periode? Kan intinya sih sepertinya seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat ketika itu salah satu relawan yang mengatakan setelah bertemu dengan beliau ya di luar rumah, dan ada wartawan yang mencegat dan menanyakan apa sih hasil dari di dalam itu, mungkin tercetuslah mengenai instruksi 2 periode itu untuk pasangan Prabowo Gibran itu. Nah inilah yang dijadikan digoreng ya oleh ya banyak orang, baik pembenci Jokowi ya gitu kan, banyak juga lah orang yang merasa, waduh, kesempatan saya bisa hilang nih. Oke, sebentar. Balik lagi, mesti ngobrolnya itu pembenci Jokowi. Tidak pernah menyentuh substansi. Jadi kenapa kita mengatakan dari instruksi Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini ada masalah secara politis? Karena memang itu tercetus setelah kerusuhan. Yang mana saat kerusuhan itu ada, katakanlah, tema begitu ya, untuk melengsarkan Prabowo, dan itu keluar dari yang sekarang mendeklarasikan diri sebagai termul, yang sekarang menjadi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Di situ loh permasalahannya begitu. Bukan masalah benci atau tidak benci. Ya kalau misalkan mau salah juga, kalau memang misalkan ya memang benar ini 6 bulan yang lalu sudah dibicarakan seperti itu. Lah masalahnya ada pada orang yang mengkomunikasikan hal itu. Itu ada permasalahan, dan kita juga menjadi skeptik juga kalau misalkan dikatakan ini adalah pembicaraan 6 bulan yang lalu. Kenapa? Ya karena orang yang disebutkan tadi, entah siapa ya, itu keluar dari rumah kemudian ditanyakan apa yang diobrolkan di dalam, ya mengenai mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Lah berarti kan pada malam itu yang dibicarakannya begitu. Ya ada skeptik. Jadi begini ya, tatkala Azwan ini sudah memposisikan diri dekat dengan Jokowi, kemudian suka ngobrol dengan Jokowi, kemudian keluarlah dia membela Jokowi habis-habisan. Ya kita mau bilang apa kalau kita mengatakan bahwa pada diri Azwan ini ada bias, ya. Itu sudah dari awalnya demikian. Apalagi pembicaraannya pun, meskipun Azwan ini tidak bertemu dengan Jokowi, lah pembicaraannya itu bias begitu. Apalagi kita sudah tahu sekarang yang bersangkutan ini dekat dengan Jokowi. Kalau ada misal 2 periode ini kan begitu kan? Ada yang kan kerakusan politik ini. Nah itu ada bilang kerakusan politik. Yang pertanyaan saya, yang rakus siapa gitu? Kan kita udah paham lah. 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, siapa yang menikmati kerakusan itu? Bukan Pak Jokowi yang menikmati kerakusan itu. Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Gitu. Ya partainya siapa kan? Oke, sebentar. Nah ini yang saya katakan bias dan tidak sinkron, dan di dalam dirinya itu sepertinya membela Jokowi tetapi sebetulnya menjerumuskan. Jadi begini pertanyaan yang ditanyakan tadi. Gestur Pak Jokowi yang membela Prabowo Gibran 2 periode itu ditengarai ada kerakusan politik dari Jokowi. Kemudian Azwan ini membela dengan membabi buta ya. Dia mengatakan begini, siapa memang yang rakus politik itu? Bukannya waktu 10 tahun kemarin Jokowi itu petugas partai. Nah, quote and quote ya, selesai kita di situ. Ini bukan pertanyaan, ini adalah deklarasi begitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya istifham, tapi bukan istifham begitu. Jadi dia bertanya, tetapi maksudnya itu bukan untuk bertanya, tapi untuk mengisbat atau untuk mengingkari. Ada beberapa fungsinya begitu. Jadi dalam hal ini begitu ya, Azwan itu mengakui bahwa Jokowi ini memang selama 10 tahun itu menjadi petugas partai. Yang mana waktu Jokowi itu berkuasa menjadi presiden, dia sendiri tidak mengakui. Bohong berarti. Ini yang dusta yang mana? Azwan atau Jokowi? Udah dusta lagi begitu. Ya ini permasalahan. Ini kan yang dimaksud PDIP tuh, yang dimaksud tuh Megawati. Jadi kalau misalkan mau menuduh kerakusan berpolitik, jangan tuduh Pak Jokowi. Itu argumennya Azwan tuh. Kalau mau menuduh kerakusan berpolitik, jangan menuduh Jokowi. Yang ada itu tuduhlah Megawati. Karena pada 10 tahun Pak Jokowi ini memimpin, itu hanyalah pegawai partai PDIP begitu. Nah, ayo mau apa? Dan itu jejak, berarti kan memang harus dipintai pertanggungjawabannya Jokowi ini. Kalau misalkan dia petugas partai,
Berarti secara konstitusi Jokowi ini bukan presiden saat itu. Secara konstitusi begitu. Ya, memang mau bagaimana? Ini sudah ada pengakuan seperti ini. Atau setidaknya kalau kita mau melihat ini di dalam dialektika berpikir, dia sudah kontradiktif sedari awal. Ya berarti Jokowi itu malin kundang begitu. Selesai. Karena aja teman-teman bisa menilainya gitu. Ya, referensi tayangannya itu di CNN ya teman, yang baru itu yang rakus ya itulah. Kan gitu. Begitu ngotot ya. Nah ini kan di tengah isu ini juga kemarin Pak Jokowi mendapatkan suatu hal yang sangat mengejutkan juga Bang ya. Bahwa menjadi anggota Dewan New Ekonomi di Bloomberg, anggota Dewan Penasehat di Bloomberg Ekonomi. Ya, dan ini sesuatu yang selama ini orang mendiskreditkan Pak Jokowi di dalam negeri dalam suhu politik yang begitu panas, tetapi ternyata di luar negeri ini. Jadi beginilah. Oke, sebentar. Itu kan honeymoonnya kemarin ya para termus itu karena melihat Jokowi ini dijadikan salah satu panelis atau salah satu bukan panelis ya karena belum ngobrol mungkin penanggung jawab di situ atau bukan penanggung jawab apa sih bahasanya itu pemberi nasihat lah begitu ya bagi Bloomberg Economy Forum begitu. Nah itu kayak yang hebat kan, padahal Bloomberg Economy Forum itu atau apa namanya itu ya saya tidak terlalu presisi di dalam menyebutkan namanya, itu hanyalah suatu program majalah itu majalah Bloomberg. Itu tidak istimewa karena itu pun baru dituliskan kemarin, baru dirumuskan kemarin itu April 2025, nggak tahu tanggal berapa. Cuman itu adalah forum yang sangat prematur, ya sangat muda lah meskipun kita tidak mengatakan itu prematur. Kemudian itu bangga, padahal ya coba cek sendiri ada forum yang lebih bergengsi daripada itu World Economic Forum itu WEF. Itu lebih bergengsi daripada Bloomberg. Itu sudah lama tuh establishnya, lebih bergengsi. Dan siapa salah satu yang ada di situ? Anies Baswedan. Itu ada salah satunya di situ. Jadi ini adalah perkara yang dikasih hype padahal nggak hype amat begitu biasa saja. Selalu orang itu yang tidak suka sama Jokowi, pembenci Jokowi itu meng-underestimate Pak Jokowi pergaulan internasional. Ya, selalu berpikir begitu. Mereka sebenarnya harusnya paham juga gitu. Beliau ini bukan orang yang harus menonjolkan diri, tidak. Sama seperti Mas Gibran pun juga tidak mau menonjolkan diri. Dia fokusnya adalah kerja dan kerja itu gitu. Kalau tidak mau menonjolkan diri nggak usah jadi presiden. Ya apalagi mengangkat anak sebagai presiden dengan beberapa macam cara. Apalagi mempromosikan anaknya. Udah kayak para sufi aja di belakang begitu kalau tidak mau menonjolkan diri. Lah perpolitikan itu masalah popularitas. Pasti menonjolkan diri itu ada. Dan kalau Jokowi memang dia itu berkompeten untuk berbicara secara langsung di hadapan forum internasional, dia akan berbicara secara langsung. Lah kenyataannya dari apa yang kita lihat di dalam video-video yang beredar, kan Jokowi itu kalau ditanya masrahin ke menteri. Yang kemarin ngobrol we walk the talk itu siapa? Lah Jokowi. Lah mau gimana kita ngomongnya begitu? Jadi dan ini juga masalah kerja nggak pernah mikir. Dan itu diucapkan oleh beberapa pemikir juga seperti misalkan Pak Bahaudin itu dari UI Watch mengatakan demikian, Jokowi ini tidak memiliki pola pikir yang bagus kok. Dan itu nampak begitu untuk orang yang memang memiliki pola pikir yang bagus, nampak. Jadi cuma kerja nggak pernah mikir atau jarang mikir, yang mana pada akhirnya hasil kerjanya itu bermasalah. IKN bermasalah, sekarang kan udah di revisi jadi ibu kota politik begitu ya. Kemudian hutang bertambah dan lain sebagainya. Masalahnya juga banyak. Iya, nanti kita itu mengapresiasi beberapa kinerjanya yang baik, tapi kan kinerjanya yang buruk juga harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, hasil bukti nyata yang nanti dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan hasilnya kerja dia itu dihargai, dilihat oleh Bloomberg. Bahwa ini adalah seorang motivator yang nantinya sebagai percontohan kepada negara-negara lain yang bisa diterapkan di negara mereka gitu loh. Itu forum kerja kelompoknya majalah, cuma namanya aja Bloomberg begitu ya. Kayak yang hebat baru kemarin itu dibikin April 2025. Dan saya katakan sekali lagi WEF itu dia lebih bergengsi daripada itu, yang mana Anies Baswedan ada di dalamnya. Dengan kata lain, apabila kamu itu mau memakai argumen yang sama, harusnya Anies ini lebih hebat daripada Jokowi, dan kita harus lebih bangga kepada Anies daripada kepada Jokowi begitu. Dengan argumen itu, ya saya tidak mengatakan argumen itu valid, tetapi
keajegan berpikir ya, konsistensi di dalam berpikir itu melazimkan ke sana, memberi konsekuensi ke sana. Nah ini yang kan menarik, dicaci di dalam negeri, kemudian diberikan suatu kehormatan sebagai Dewan Penasehat di luar negeri. Itu kan suatu kontradiktif ya. Tapi ya kita banggalah ya sebagai kontradiksi karena nggak semua jelek lah, bukan setan begitu. Ya, bukan setan Pak Jokowi itu. Ya yang baiknya ada, yang jeleknya ada, yang baiknya kita apresiasi, yang jeleknya harus dipertanggungjawabkan. Nggak semua baik, nggak kayak di hadapan Termul ini. Relawan dan sebagai rakyat Indonesia bahwa Presiden ke-7 kita Pak Jokowi mendapatkan suatu penghargaan internasional yang cukup. Ini kan luar biasa karena ini satu organisasi multilateral ya Bang. Ya, cukup bagus nih. Satu hal lagi kan bersinggungan, ini orang bilang Pak Jokowi dulu masuk finalis OCCRP. Ini bertolak belakang nih. Sebentar, saya sangat menghargai hostnya ini ya untuk membawa isu ini. Apa ini namanya, Mosato ya kalau ya Mosato. Ini salah satu channel yang saya lihat kalau channelnya Termul begitu ya, karena sedikit banyak memang ada kekritisan dan berani untuk bertanya meskipun nanti jawaban dari pertanyaannya itu tidak pernah dikritisi. Jadi pertanyaannya kan begitu, kalau misalkan Jokowi ini dijadikan Dewan Penasihat di Bloomberg itu harus diapresiasi, bukankah dijadikan juara OCCRP di dalam korupsi itu juga harus dipertimbangkan begitu, karena itu sama-sama forum internasional. Nih kita lihat jawabannya nih. Kalau kita bicara OCCRP itu adalah kumpulan wartawan ya yang punya afiliasi. Kumpulan jurnalis yang punya afiliasi. Kan sudah paham lah kita itu ya. Berarti mentah ini. Apa tidak diperhatikan Bloomberg juga demikian begitu ya. Nah masa tiba-tiba diterima saja, itu kan punya afiliasi kemana? Yang OCCRP ini mentahlah bagaimana dikatakan bahwa dia itu adalah presiden terkorup. Ya memang ada skenario untuk melakukan itu. Apakah itu dia aminkan oleh OCCRP setelah itu kan tidak. Ya usulan-usulan kan dia OCCRP itu kan menerima usulan dari siapa sih orang-orang di sini yang memberikan usulan itu. Kan kita paham. Semuanya itu ada pembenci Jokowi semua. Ya, jadi langsung disebut semuanya itu pembenci Jokowi semua. Nah, kok demikian? Inilah makanya malas. Saya jadi paham sekarang kalau Roy Suryo itu cekikikan kalau ngobrol sama siapa Azwan begitu ya, sama termul-termul yang ada TV itu. Kemudian kemarin Rocky Gerung sampai walk out. Saya jadi paham. Oh iya ya, memang karena tidak bisa diajak berdialektika begitu. Substansi permasalahannya ini tidak pernah dibahas. Kan kalau mau ya, misalkan Pak Jokowi ini dia dijadikan juara korupsi nih oleh OCCRP, entah masih ada atau tidak itu. Tulisannya atau artikelnya atau apapun itulah gelarnya ya, gelar yang cukup membanggakan. Harusnya kan dipertanyakan di sebelah mana begitu. Kalau dia itu juara misalkan nomor 2 atau nomor 1, harusnya kan dipertanyakan di mana letaknya itu. Dan kita bisa berbicara hal itu secara substansial. Jangan hanya langsung langsung menuduh begitu, ini ada afiliasi, kemudian yang kalau hasil voting itu adalah voting pembenci Jokowi semua. Lah berarti kan kalau misalkan pun yang voting itu pembenci Jokowi semua, berarti kan banyak. Dan benci itu kan karena bukan hanya karena politik, karena orang yang bermain di politik praktis tidak akan sebanyak itu orangnya. Ya entahlah, ya inilah standar ganda begitu ya. Salah cara lah. Nah, di situ kan dikatakan langsung loncat ya, langsung lewat ya. Yang mau video lebih lengkapnya silahkan tonton sendiri. Karena yang dilewat itu membahas tentang apa? Yang membahas tentang Ray, kalau tidak salah dari PDIP, kemudian membahas tentang walkoutnya Roy Suryo. Walkoutnya siapa? Rocky Gerung. Saya tidak mengurangi ini dalam pengertian mengurangi substansi, esensi yang dibicarakan, tidak. Karena ini per segmen ya. Mas Gibran itu nggak bisa bahasa Inggris. Inilah aku bilang orang yang super tolol. Ketika dia sebagai wali kota, ada suatu pameran khusus untuk kota Solo itu di Paris, Prancis. Dia memberikan suatu pidato, memberikan penjelasan mengenai kota Solo. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Urdu. Bahasa Inggris. Kan sudah pasti untuk itu. Oke, sebentar ya. Saya bukan salah satu orang yang menuduh Mas Gibran itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak. Cuman saya belum pernah melihat beliau itu berbicara dengan fasih dalam bahasa Inggris begitu. Dan belum pernah melihat, belum tentu beliau juga tidak fasih, kan kita nggak tahu. Yang punya linknya yang dikatakan oleh Azwan ini, yaitu siapa, Gibran ini berbicara tadi di Paris,
tentang penjelasan Kota Solo, tolong minta linknya ya supaya kita bisa melihat sefasih apa biar nggak jadi fitnah juga nanti. Nah, kau dikatakan nggak bisa bahasa Inggris, dikatakan tidak sekolah di mana? Iya. Di Orchid Park School. Iya. Ini udah keterlaluan. Tadi Refli Harun juga mengatakan Iya, itu. iya. Kan Iya. Bentar, ya itu karena dikatakan ada kecurigaan Gibran tidak sekolah di Australia misalkan, atau misalkan sekolah di Singapura, karena data yang kita terima begitu itu janggal. Itu kan tinggal diklarifikasi kalau ada, selesai sebetulnya begitu. Dan saya bukan salah satu orang yang meragukan Gibran sekolah atau kuliah di luar negeri, enggak. Cuman ada kejanggalannya, diantaranya yang program yang 8 bulan kok 12 tahun. Kemudian waktu dituliskan di beberapa media, bahkan ya dari sekretariat kenegaraan sendiri itu urutan pendidikannya nggak match begitu. saya bilang, kan saya berdebat dengan dia. Iya. Ini orang hukum tata negara, apakah dia konsultan pendidikan? Kan Iya. saya jelaskan aja, makanya saya ya untung aja ya saya masih punya itu ya. Saya kasih aja ke CNN itu materinya apa? Bagan dari sistem pendidikan ya. Pendidikan di Singapura. Coba Iya, jelaskan apa yang terjadi. Nah itu kemarin kan bagan yang diberikan sama itu mungkin ya, sama siapa, Dian itu. Yang mana yang diberikan oleh Dian itu secara bagan memang demikian adanya, tetapi Dian sendiri mengatakan dia tidak paham. Ya, tidak paham dengan persis karena dia ke sana bukan secondary school. Dan masa sebetulnya gitu ya, kan mudah sekali sebetulnya untuk untuk channel televisi begitu, atau untuk katakanlah Termul ini membawa orang yang memang betul-betul paham dari TK begitu loh, dari kindergarten sampai selesai kuliah di Singapura semua begitu. Masa nggak bisa mendatangkan orang seperti itu? Dari kedua belah pihak lah kalau mau begitu ya. Kalau memang misalkan disangkakan ada bias, Roy Suryo ya bawa orang yang memang kuliah di Singapura dari nol begitu, dari kindergarten, dari TK-nya sampai lulusnya, ya Termul juga bawa begitu. Ya jangan yang setengah-setengah, akhirnya tidak jelas juga pada akhirnya. Kayak Dian itu setengah-setengah, dia pun nggak paham juga. Semua ijazah apanya, apakah dia bisa berbicara? Kan tidak bisa. Balik lagi, ngeyel lagi dia. Iya. Berdasarkan temuan dia, berdasarkan yang namanya Ibu Melani yang mana itu? Oh iya. Itu yang di terlalu sekali itu Abang, terlalu sekali. Bahwa bilang Mas Gibran lulusan SD saja ini. Ya sudah, kita paham lah. Ini kan mereka ini orang-orang yang memang benci banget dengan Jokowi. Kok kesana lagi larinya? Yang dikatakan Ibu Melan itu valid. Ya harus ada O-level, apakah ada O-levelnya atau tidak. Kemudian kalau misalkan mau kuliah itu harus ada harus ada A-level, atau dia itu harus ada junior college, atau dia itu harus ada foundation. Itu valid loh yang dikatakan oleh Bu Melan ini. Jadi kalau misalkan kita mau sekali lagi ya, tapi Bu Melan juga kan bukan orang yang sekolah di Singapura dari awal sampai akhir begitu. Cuman ya sedikit banyak kalau orang pernah sekolah di satu negara tertentu, dia memiliki pandangan secara global, dan pandangan Dian dengan pandangan Dr. Melan berbeda. Nah ini kan yang harus diperhatikan juga. Ada masuklah organisasi yang dibubarkan. HTI ya itu. Ya kan begitu kan. Iya. Ya itu wajar. Dia begini. Oke, jadi ada tuduhan Ibu Melan ini masuk HTI begitu ya. Nah, apakah benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi mungkin juga benar. Tapi kalaupun itu benar, apa permasalahannya? Ya, apa permasalahannya? Dalam pengertian bahwa itu organisasi bermasalah, saya setuju. Saya setuju begitu, itu bermasalah. Iya. Tetapi apakah tatkala dia masuk ke sana kemudian semua pandangan politiknya atau semua pandangan akademiknya itu menjadi salah? Kan tidak. Sekali lagi, masuklah kepada substansi Termul. Kalau ngobrol itu ya jangan langsung bawa-bawa benci lagi. Repot kita jadinya kalau seperti itu. Segala cara mereka akan lakukan terus-menerus untuk bisa bagaimana mendowngrade Jokowi dan melengsarkan Gibran. Segala cara. Segala cara. Aduh, Masya Allah. Mau gimana kita ngobrolnya ya? Kalau udah seperti ini begitu. Udah bagus berarti ya nanti kalau misalkan ada acara TV, lebih baik walk out saja atau cengengesan saja itu. Udah nggak bisa diajak ngobrol orang kayak gini. Saya katakan. Tapi ada orang yang ketika dengan katakan ya Refli, Roy, Tifa, siapa itu, lalu sisip orang-orang ini seperti Ray Rangkuti, yang artinya sebenarnya mereka tidak terkait itu, seolah-olah mendorong gitu Abang. Ya itulah yang mereka-mereka ini
Ya, kita paham lah Refli seperti apa. Afiliasinya kemana kan kita juga. Iya. Ya, Ya, sebentar. Ya, kalau ngobrolin afiliasi, berarti kan begini dalam pola pikirnya. Kalau dia berafiliasi kepada sesuatu atau berafiliasi kepada partai politik atau kepada orang begitu, berarti dia akan 100% mendukung itu tanpa ada yang aling-aling. Ya kalau begitu pola pikirnya, berarti percuma juga sama karena si Azwan ini sudah mengatakan bahwa dia itu dekat dengan Jokowi, berarti sampai mati segala cara Azwan akan lakukan untuk membela Jokowi Gibran begitu. Itu Prabowo urusan lain itu. Ya, bukan nggak menjadi masalah buat dia masa depan demokrasi Indonesia, nggak bakalan jadi permasalahan dia. Apakah Gibran itu pada akhirnya secara konstitusional dia itu sah menjadi wakil presiden, dia pun nggak bakalan jadi soal untuk dia itu. Kemudian dugaan dari kebijakan Jokowi yang merugikan negara itu pun nggak bakalan jadi soal buat dia karena akan terus menerus membela Jokowi dengan pola pikir seperti ini. Ray Rangkuti, afiliasinya kemana biasa? Coba kita lihat. Ketika saya kemarin dekat bersuara dengan Ray, dia mengatakan de-Jokowisasi. Apa dia menyebutkan de-Megatewisasi? Ada nggak? Megawatisasi? Iya. Tidak ada dia sebutan de-Megawatisasi. Oke, sebentar. Masalah itu mungkin ada ya sebelum waktu Jokowi masih menjadi pejabat begitu, karena memang yang bermain di belakangnya kan Megawati. Kita itu melihat cuman ada perbedaan ya Megawati dengan Jokowi ini. Jadi kalau saya itu baru paham PDIP itu dari siapa, dari perkataannya Ahok itu. Jadi kalau secara rapi-rapian begitu ya, meskipun yang namanya politik itu kan pasti upaya untuk berkuasa seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, pastilah itu yang namanya politik itu. Tetapi Megawati itu masih rapi yang bersangkutan ini. Masih memakai konstitusi, masih dipakai, kemudian dia masih punya prinsip. Megawati masih punya filosofi. Saya tidak mengatakan saya setuju dengan prinsipnya Megawati, dengan filosofinya Megawati, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi tatkala seseorang ini dia memiliki integritas kepada filosofinya, itu bagus. Meskipun filosofinya tidak bagus begitu, tetapi integritas terhadap filosofinya bagus, karena itu akan terjadi dialektika minimalnya. Dan itu masih bisa kita berbicara di dalam hal perebutan peta perpolitikan. Tapi kalau sudah kayak Jokowi, udah repot, ini udah nggak bisa begitu, udah sulit. Nah jadi pada akhirnya ya, kalau misalkan pola pikir seperti itu, dan nanti Azwan juga akan mengatakan atau sudah malah mengatakan tadi ya bahwa Refli Harun dan yang lain-lain itu terafiliasi. Kalau sudah terafiliasi maka pola pikirnya akan bias, pola pikirnya itu akan terus-menerus untuk meruntuhkan Jokowi. Ya sama Azwan juga kalau kayak gitu, karena sudah berafiliasi, pada akhirnya melihat PDIP yang sudah jadi malin kundang tuh Jokowi di situ, itu akan terus-menerus juga salah semua. Nah sedangkan kita nih ya yang melihat, yang menonton, yang melihat bagaimana dinamika perpolitikan Indonesia, ya sebaiknya tidak berafiliasi memang gitu, karena itu akan menjadikan bias. Kita lihat saja siapa yang paling konsisten di dalam pola pikirnya dan siapa yang memang betul-betul peduli terhadap demokrasi Indonesia. Itu karena kita sudah sepakat dalam hal demokrasi itu. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.